Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada kita beribu-ribu nikmat, sehingga pada Ramadan kali ini kita berjumpa dalam tausiah cahaya Ramadan. Selawat beriring salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa perubahan dalam tatanan kehidupan umat manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, permisa cahaya Ramadan. Pada kesempatan ini tausiah kita bertema tentang salah satu moto dari pesantren modern, yaitu berpengetahuan luas. Pemirsa yang dimuliakan Allah, seseorang dikatakan ia berpengetahuan luas apabila ia telah dibekali oleh ilmu dan wawasan. Maka dia harus berilmu dan dia juga harus berwawasan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, agama Islam ini adalah agama ilmu. Mengapa demikian? Karena dalam ensiklopedia Al-Quran, kata ilmu itu diulang oleh Allah sebanyak 778 kali. Dalam berbagai bentuk atau yang disebut dengan derivasinya. Ada yang berbentuk fi'il madhi, kata lampau. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha, contohnya. Bahkan kata ilmu itu juga diucapkan atau disebutkan dalam bentuk kata kerja mudhari'. Kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Bahkan dalam bentuk masdar, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya kata ilmu mengandung isyarat dan hikmah yang sangat luar biasa di dalam Al-Quran. Maka penyebutannya dengan segala bentuk dan perubahannya tercatat sebanyak 778 kali. Maka seseorang yang dikatakan berwawasan atau berwawasan luas, dia adalah orang yang berilmu. Maka kalau dia tidak berilmu, maka tidak dikatakan dia orang yang berwawasan luas. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana ilmu itu diperoleh? Ini sesuai dengan wahyu pertama yang diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pemirsa cahaya Ramadan yang dimuliakan Allah, wahyu yang pertama turun adalah perintah untuk membaca. Membaca yang bagaimana? Membaca memulai dengan bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Surat yang pertama dalam Al-Quran itu surat Al-Fatihah. Diawali dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah
Tuhan seru sekalian alam. Maka yang pertama sekali dibaca oleh umat adalah apa? Membaca kebesaran Tuhannya. Nama-nama Allah terangkum sebanyak 99. Maka kita mencoba untuk merenungi asma-asma Allah ini. Asma Allah ada yang Rahim. Apa itu Rahim? Rahman. Apa itu Rahman? Alim. Apa itu Alim? Hayyun, Qadir, dan seterusnya, dan seterusnya. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwasanya seseorang yang berpengetahuan luas itu didasari dengan membaca apa yang terlihat dan membaca apa yang tersurat. Tetapi sebaik-baik bacaan yang diawali di pertama sekali adalah membaca kebesaran Sang Pencipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Objek untuk Iqra ini tidak Allah sebutkan. Tapi para mufassir mengatakan Iqra Al-Quran ya Muhammad. Bacalah Al-Quran wahai Muhammad. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Supaya nantinya ketika dia berilmu, ketika dia berwawasan, maka ilmu dan wawasan ini ia abdikan untuk Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah yang memberikan ilmu ini. Dan Allah pula yang akan mengambil ilmu ini apabila seorang hamba takabbur. Apabila seorang hamba sombong. Apabila seorang hamba merasa bahwasanya ilmu yang ada pada dirinya itu adalah hasil karyanya, hasil usahanya. Maka hal seperti inilah yang ingin disampaikan pada wahyu yang pertama ini. Untuk mendapatkan pengetahuan yang luas, maka kita harus berilmu dan berwawasan. Caranya bagaimana? Membaca. Tapi membaca dengan menyebut nama Tuhan. Kemudian Allah ulang lagi. Iqra wa rabbukal akram. Maka bacalah Allah yang paling mulia. Apa maksudnya Allah yang paling mulia? Bacaan yang pertama memberikan keyakinan kepada seorang hamba untuk memulai sesuatu dengan nama Tuhannya. Dan bacaan yang kedua memberitahukan kepada hamba, mengisyaratkan kepada hamba bahwasanya ilmu itu sudah berada pada dirinya dan dia harus mengetahui bahwasanya yang memberikan ilmu itu adalah Allah, dan ilmu itu pula akan dicabut oleh Allah apabila kita sombong dan takabur. Pemirsa cahaya Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam kesempatan yang singkat ini seorang muslim dituntut untuk berpengetahuan luas atas dasar ilmu dan wawasan agama. Maka kesemuanya itu harus dimulai dengan membaca dengan nama Tuhan. Sehingga ketika seorang hamba meyakini dengan sebenarnya bahwasanya Allah yang menciptakannya dari segumpal darah al-alaq, maka di situ akan mengerti setiap hamba bahwasanya tidak ada kekuasaan melebihi kekuasaan Allah. Maka ilmu yang Allah berikan itu hanya wa ma utitu minal ilmi illa qalila, hanya sedikit saja. Maka dengan sedikit ini kita berusaha memberikan yang terbaik, memberikan manfaat bagi umat. Karena ilmu itu harus dipelajari. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah. Karena manusia itu lahir tidak langsung menjadi pintar. Tapi manusia diberikan fitrah. Dengan fitrahnya itu dia mengupdate dirinya. Dengan fitrahnya itu dia mengkaji, dan dengan fitrahnya itu dia belajar, sehingga
dia dapat memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.